Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-49 ayat 29 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalamnya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang kematian bukanlah berbicara hal yang mudah. Ada banyak orang menghindari membicarakan tentang kematian. Padahal kematian adalah bagian dari setiap kehidupan kita. Ada yang lahir, ada yang mati. Dan semuanya itu sudah ada waktunya. Tuhan memberikan batas umur di dalam kehidupan kita. Nah, kita di sini juga boleh menemukan bagaimana Yakub meninggal ya dan dikuburkan. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan seharusnya. Kenapa? Karena dengan kematianlah kita akan dipersiapkan ya berjumpa dengan Tuhan Allah kita. Caranya berbeda-beda ya. Dan cara Tuhan memanggil tidak menentukan kesalahan atau cara kehidupan orang itu. Bukan berarti kalau kematiannya yang tidak baik begitu ya, orangnya hidupnya tidak baik. Atau kalau kematiannya baik menunjukkan bahwa orang itu baik ya. Ada banyak hal peristiwa kematian itu bisa terjadi. Nah, pelajaran apa yang mau kita lihat dalam bagian ini? Yang pertama, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, siapapun kita akan menuju ke arah yang sana. Itu yang pertama ya. Kematian itu adalah yang pasti. Tidak harus menunggu tua, karena yang muda pun bisa. Tidak harus menunggu sakit, karena yang sehat pun bisa mengalaminya. Itu kematian. Yang kedua, di sini kita belajar bagaimana kita mempersiapkan kematian kita menjadi lebih baik. Memang tidak enak hal ini untuk dibicarakan. Tetapi belajar daripada Yakub ini akan sangat menolong seseorang di dalam mempersiapkan dirinya. Orang yang siap mati, dia akan siap untuk hidup. Orang yang berani mati, dia akan berani untuk hidup. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, yaitu kepada anak-anaknya. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana pengalaman kita di dalam mempersiapkan ya masa itu ketika itu datang. Saya pernah belajar dalam satu kelas konseling begitu. Kita diajak untuk membuat sebuah surat begitu ya, seperti surat piagam kematian yang isinya ya nama kita, kemudian kira-kira di usia berapa nanti kita akan berpulang ya. Itu seperti sebuah tulisan begitu ya, harapan. Ya, walaupun tidak selalu pasti kematiannya di sana. Kira-kira dalam hal apa, lagu yang akan dinyanyikan apa,
pemakamannya nanti bagaimana, itu dituliskan. Nah, ketika kita menuliskan hal demikian, kemudian kita merefleksi dalam hidup, iya ya, hidup ini sebentar, hidup ini singkat, dan kita tidak ada yang tahu kapan waktunya itu. Yang pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti. Yang kedua, yang kita harus pastikan adalah kemana kita setelah kita mati. Saya sering mendengar ada banyak orang masih belum tahu ya kemana setelah mati. Kita sebagai orang percaya, kita percaya ketika Tuhan memanggil kita untuk kembali, ya kita akan kepadanya. Ya, kita nggak mengayang-ayang begitu ya. Kita tidak yang tanpa status tempat, tidak. Tapi kita akan bersama dengan Tuhan Allah kita. Dan itu menjadi syukur kita, kebahagiaan kita. Kita akan berjumpa dengan Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah memelihara hidup kita, dan yang sudah membawa kita sampai kita boleh percaya kepadanya. Itu adalah anugerah. Dan tentunya ini menjadi bagian kita memastikan kemana kita setelah mati, itu penting. Apakah kita di dalam Tuhan atau kita di luar Tuhan? Apakah kita bersama Tuhan atau kita tidak bersama dengan Tuhan? Mari kita pastikan, jika Tuhan memanggil kita, pastikah kita ada di dalam Tuhan? Jika kita yang sudah pasti kita akan bersama dengan Tuhan, mari kita hidup bagi Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita, biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Jika kita ada yang belum pasti, masih ragu kemana saya nanti, mari datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara hidup kita. Dan ketika kita nanti kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia. Di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tidak ada salahnya kita mempersiapkan hal ini. Ya, paling tidak kita membantu orang-orang yang kita tinggalkan. Mereka jauh lebih siap, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, pada akhirnya Yusuf dan saudara-saudaranya memperlakukan seperti apa yang dimohonkan Yakub kepada mereka. Di sini kita belajar bagaimana kita menyadari hidup kita itu terbatas. Ada batas waktunya. Selagi masih diberikan kehidupan, mari kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Dan ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Ya, kita percaya ketika kita kembali berarti tugas kita sudah selesai. Dan kita percaya dan kita serahkan hidup kita yang masih Tuhan berikan ini untuk kita boleh melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami juga boleh datang kepadamu. Kami sadar ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kuduskanlah kami untuk kami juga bisa dan boleh menikmati setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk usia, umur yang masih Tuhan berikan. Biarlah apa yang masih Tuhan berikan ini dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik. Kami sadar semua itu ada batas waktunya. Dan kami sadar kami butuh Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jika ada di antara kami takut, kami cemas, kami kehilangan pengharapan, kemana nanti kami dan bagaimana nanti kami bawa mereka dan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan di dalam mengiring Engkau. Kami tak percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Kau yang memberkati dan memelihara hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong, memberkati, dan memimpin kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.